Om Swastiastu. Dewan juri yang saya muliakan, peserta lomba Dharma Wacana, beserta seluruh umat sedharma yang saya hormati dan saya banggakan. Sebagai pembuka kata, izinkan saya untuk menghaturkan puja dan puji luhur kehadirat Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkar tewara nugrahan beliau, kita diberikan kesehatan dan perlindungan sehingga dapat bertemu secara virtual ini. Rasa bahagia menyelimuti hati saya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, saya dapat bersama umat sedharma mendalami ajaran agama Hindu sebagai bahan timbang rasa kita sebagai umat beragama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan untayan-untayan ajaran sastra agama Hindu sebagai pedoman dan tuntunan kita dalam menjalani kehidupan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, saya akan membawakan Dharma Wacana dengan judul Meningkatkan Serada dan Bakti pada saat hari suci purnama tatkala pandemi. Umat sedharma yang berbahagia, mengapa saya mengambil topik ini? Karena sejalan dengan imbauan dari pemerintah bahwa di tengah pandemi COVID-19, masyarakat diharapkan melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan, di antaranya belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Pada aspek beribadah dari rumah inilah kita akan bahas bagaimana Hindu memandang melaksanakan beribadah dari rumah. Berbicara mengenai beribadah dalam Hindu, kita kenal dengan istilah bhakti yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti menunjukkan rasa cinta dan hormat kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Kita sebagai umat Hindu memiliki berbagai cara untuk melaksanakan bakti tersebut. Karena dengan cara apapun, dengan sarana apapun yang dapat kita tempuh, hal tersebut sangat utama kita lakukan. Karena Ida Sang Hyang Widi akan menerima segala jenis bakti yang kita persembahkan. Seperti yang tertuang dalam Pustaka Suci Bhagavad Gita, Adhyaya 4, Sloka 11, yang berbunyi, Yeyatamam prapadyante tam stataywa bhajamyaham Mama Manuwartante manusia parta sarwasa. Lalu apa pahala yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan yatnya atau bakti tersebut secara tulus dan ikhlas? Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 22 menjadi jaminan. Ananyas cintaya tomam ye janah paryu pasate tesam nitya biyuktanam yoga kesewam wahamyaham. Yang artinya bagi mereka yang melaksanakan bakti dengan penuh keikhlasan, menyerahkan segalanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan apa yang mereka perlukan, dilindungi apa yang mereka miliki, dan dijauhkan dari apa yang mereka takuti. Umat sedharma yang berbahagia, salah satu bakti yang dapat kita lakukan adalah dengan melaksanakan yatnya. Keberadaan umat Hindu tidak dapat dipisahkan dengan yatnya, yang pada hakikatnya merupakan sebuah persembahan suci yang tulus dan ikhlas. Salah satu yatnya yang kita dapat lakukan adalah Nitya Puja dan Naimitika Puja. Nitya Puja adalah yatnya atau bakti yang kita laksanakan setiap hari. Sedangkan Naimitika Puja adalah yatnya atau bakti yang kita laksanakan pada hari-hari tertentu. Hari tersebut ditentukan berdasarkan hari-hari baik. Maka dari itu, dalam beryatnya kita harus ketahui apa saja landasan atau dasar dalam melaksanakan yatnya. Sesuai yang tercantum dalam Pustaka Suci Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 7 Sloka 10 yang berbunyi, Karyam soekso saktimca desa kalaca tatwatah kurute dharmas diartam wiswarupam punah-punah. Yang artinya
Dalam beriatnya, kita harus berlandaskan dengan yang pertama, yaitu ada iksa. Kita harus ketahui tujuan kita melaksanakan yatnya. Yang kedua, yaitu ada sakti. Dalam beriatnya, kita harus ketahui kemampuan kita dalam melaksanakan yatnya. Yang ketiga, yaitu ada desa, yaitu dresta atau kelingkungan kita dalam melaksanakan yatnya tersebut. Dan yang keempat ada kala atau waktu dalam beriatnya harus kita perhatikan. Dan yang terakhir yaitu ada tatwa. Dalam beriatnya kita harus berlandaskan dengan pengetahuan suci yang jelas. Karena beriatnya tanpa didasari dengan pengetahuan suci yang jelas, maka sama saja dengan iatnya yang sia-sia. Dalam Bhagavad Gita disebut dengan tamasika iatnya. Umat sedharma yang berbahagia, maka dari itu kala atau waktu ini menjadi pertimbangan penting kita dalam melaksanakan yatnya. Salah satu kala yang baik adalah pada saat hari suci purnama. Mengapa demikian? Jika kita lihat pada ilmu astronomi, pada saat bulan purnama, planet bumi berada di antara bulan dan matahari, relatif satu garis lurus. Seluruh sisi bulan yang diterangi oleh matahari terlihat jelas, sehingga pada bulan purnama bulan sangat bulat utuh dan sangat terang. Oleh sebab itu sudah seharusnya kita melaksanakan dewa yatnya pada saat bulan purnama. Selain itu, keutamaan bakti pada saat bulan purnama juga dituangkan dalam Pustaka Suci Slokantara, Sloka 17, yang berbunyi, Tidhau dasa gunam danam grahane sata mewaca kanyagate sahasrani anantam yuganta kale. Yang artinya, ketika kita melaksanakan yatnya atau dana punya pada saat bulan purnama dan tilem, maka 10 kali lipat pahala yang kita dapatkan. Pada saat gerhana bulan dan matahari, maka 100 kali lipat pahala yang kita dapatkan. Pada saat hari-hari suci, maka 1000 kali lipat pahala yang kita dapatkan. Dan pada saat akhir yuga atau akhir zaman, maka pahala yang kita dapatkan tidak berhingga. Maka dari itu umat sedharma, marilah kita melaksanakan yatnya pada saat hari suci, terutama lagi pada saat hari suci purnama, sebagai salah satu bentuk meningkatkan serada dan bakti kita agar diberikan perlindungan dan cahaya yang terang, seterang cahaya yang dipancarkan oleh bulan purnama. Umat sedharma yang berbahagia, lalu bagaimana cara kita melaksanakan bakti tersebut ketika pada saat pandemi, ketika kita dilandasi oleh protokol kesehatan, tidak boleh keluar rumah? Umat sedharma yang berbahagia, kita sebagai umat Hindu memiliki banyak cara untuk melaksanakan bakti. Jadi ketika kita dibatasi untuk ke pura, yatnya kita dibatasi, maka dari itu kita lakukan dengan cara lain. Salah satunya yaitu dengan Nava Vida Bhakti. Ajaran ini bersumber dari Bhagavata Purana, Adhyaya 7, Sloka 5, Mantra 23, yang berbunyi, Srawanam kirtanam Wisnu, semaranam pada sewanam, arcanam wandanam dasyam, sakyam atmani wedanam. Yang artinya ada 9 cara kita berbakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang pertama yaitu ada srawanam, yaitu mendengarkan ajaran-ajaran suci, mendengarkan kidung-kidung suci Tuhan. Seperti contohnya pada saat ini, yaitu mendengarkan Dharma Wacana. Yang kedua yaitu ada kirtanam, yaitu melantunkan nyanyian suci Tuhan, melantunkan kidung-kidung suci Tuhan. Seperti contohnya menyanyikan atau melantunkan kidung keagamaan dan juga bisa melantunkan sloka suci yang terdapat dalam kitab suci kita. Yang ketiga yaitu ada semaranam, yaitu selalu mengingat nama Tuhan.
dengan selalu berjapa, yaitu selalu mengulang-ulang nama suci Tuhan, dan juga kita bisa lakukan dengan cara ketika kita berkegiatan, diawali dan diakhiri dengan menyebut nama Tuhan. Yang berikutnya yaitu ada pada sewanam, yaitu hormat kepada catur guru. Salah satu catur guru kita adalah guru Wisesa atau pemerintah. Maka dari itu sudah seharusnya kita mentaati peraturan pemerintah saat ini, yaitu tetap beribadah, bekerja, dan belajar dari rumah. Yang kelima yaitu ada arcanam, yaitu memuja Tuhan dengan media arca. Maka dari itu, di rumah kita, terutama lagi di kamar kita memiliki pelangkiran dan juga di pekarangan rumah kita pasti memiliki pelinggih. Itu sebagai salah satu simbol kita untuk memusatkan pikiran kita kepada ide Sang Hyang Widewasa. Kemudian yang keenam yaitu ada dasyam. Dasyam adalah memuja Tuhan dengan kita sebagai pelayannya, mendasari diri kita dengan pelayanan. Seperti contohnya pada saat pandemi ini, ketika tetangga kita ataupun orang terdekat kita terkena paparan COVID-19, maka dari itu haruslah kita membantu. Semisal memberikan mereka konsumsi semampu kita dan seikhlas kita, karena itu merupakan salah satu bakti. Karena di dalam hati orang lain terdapat Tuhan. Itulah yang kita sebut dengan Sang Hyang Atma. Berikutnya ada wandanam, yaitu membaca kitab suci. Selain memberikan ilmu pengetahuan suci, maka dalam melaksanakan wandanam kita juga salah satu bentuk bakti. Berikutnya ada sakyam, yaitu bersahabat dengan Tuhan. Dengan selalu akur, menjaga toleransi, dan pada saat pandemi ini kita bisa lakukan dengan selalu menjaga jarak, di mana menjaga kesehatan diri kita dan juga menjaga kesehatan orang lain. Itu merupakan salah satu bakti. Kemudian yang terakhir yaitu ada atmani wedanam, yaitu berpasrah kepada Tuhan. Berpasrah bukan berarti menyerah, berpasrah bukan berarti kalah, tetapi berpasrah adalah menyerahkan karma kita kepada Tuhan. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, mari kita melaksanakan bakti, mari kita melaksanakan beribadah. Karena dengan itu kita dapat menuju kesehatan dan juga kesejahteraan yang sejati. Mari kita melaksanakan bakti pada hari suci, terutama lagi pada saat hari suci purnama, melalui jalan dari Nawawida Bakti sebagai guru kebajikan penuntun hidup kita pada saat pandemi ini. Mari kita berbakti, mari kita beribadah, walaupun di tengah musibah dan wabah, menuju kebahagiaan sejati. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tutup Dharma Wacana ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.